romance yang ada teen lead gitu, gregetan. Endingnya itu manis. Ada twist, 2 kali twist. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal bahas novel ini. Lihat penampakannya, cring. Judulnya itu adalah Cintaku di Lockdown yang ditulis oleh Leonardo dos Duo. Ini buku ini agak unik karena ini diterbitin secara independen oleh penulis dan di penerbit independen, percetakan independen juga. Gue gak tahu sih, gue bahkan gak tahu nih percetakannya di mana. Digio Publishing percetakannya, penerbitnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Diterbitin secara indie. Dan satu hal yang membuat gue kaget, cerita sebagus ini kok nggak ada penerbit, ya bisa dibilang penerbit mayor yang melirik gitu loh. Karena buku ini bisa masuk teen lead young adult romance drama gitu, karena ceritanya cukup bagus. Bukan cukup bagus, bagus banget malah. Gue suka, senang aja gue bacanya, asik gitu. Gue selesaiin dalam 1-2 hari duduk. Dan iya, mari kita bahas bukunya. Dari sampul dulu deh. Gue demen banget pengen bahas sampulnya. Ini warnanya kayak biru, hijau, putih, kombinasi warna gradasi gitu. Kalau kalian ingat, ini warna-warnanya milik warna masker. Dan depannya juga ada masker. Kayak ada 2 tangan yang memegang masker gitu. Dan ada kayak love di tengah. Sederhana, maksudnya warnanya cocok lah menggambarkan isi ceritanya. Cuman menurut gue kalau dibikin lebih profesional, kayak mencari desain grafis yang bisa bikin cover yang cakep, wah ini bakal lebih cakep. Pilih warnanya tetap warna biru, hijau, putih kayak gini, cuman kayak ilustrasi dan sebagainya itu dibikin berbeda gitu. Kayak ada sosok cewek, sosok cowok lagi duduk di bangku ngantri vaksin, karena latar ceritanya kayak gitu. Seorang pemuda bernama Duta ketemu seorang gadis bernama Ica, dan ternyata mereka jatuh cinta. Tapi sayangnya Duta nggak bisa ketemu lagi dengan Ica karena di saat itu konyolnya dia lupa meminta kontaknya Ica. Jadi setelah vaksin mereka berpisah dan ya gitu. Nggak lupa juga sih sebenarnya, kontaknya itu kayak hilang aja gitu. Karena dia tulis di kertas hujan-hujanan, ternyata luntur. Terus dia akhirnya berusaha untuk mengontak dan mencari Ica di sosial media, di dunia nyata, karena dia ingin bertemu dengan Ica lagi. Ini kayak romance yang ada teen lead gitu, gregetan. Premis ceritanya ini kalau secara garis besar kalian bisa bayangin itu kayak Cinderella. Ya, Cinderella datang ke pesta, ketemu pangeran, sebelum jam 12 dia harus pulang. Ketika dia pulang, dia meninggalkan sepatu kaca. Pangeran jatuh cinta sama dia. Terus ada sayembara. Pangeran mencarinya dengan mengukur kaki-kaki cewek-cewek yang ada di sana untuk mencari Cinderella. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Ini si Duta pengen ketemu dengan si Ica. Karena nomornya rusak, dia hanya bisa punya potongan nomor telepon yang udah luntur. Dia berusaha mencari di sosial media. Dia cuma tahu nama panggilannya Ica. Kayak gitu-gitu dia mencoba cari di kota. Karena latar tempatnya juga di Jakarta. Ini unik sih, seru lah. Kayak kesannya cerita klasik Cinderella dibawa lebih ke modern gitu. Dengan ya lebih modern lah. Dan gue suka juga narasinya. Narasinya ini mengalir, santai, seru, ada lelucon-leluconnya kadang, interaksi karakternya juga oke. Deskripsi narasi tentang nuansa tempat-tempat sekitar di ceritanya dan sebagainya cukup oke. Sayangnya itu hal yang menjadi komentar gue untuk narasinya itu, pertama pencampuran bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak nyampur-nyampur gitulah. Kadang Indonesia ada selip-selipin bahasa Inggris, dan kadang juga bahasanya itu baku banget, formal banget. Kayak udah mau berpidato dan sebagainya, narasinya kaku gitu kesannya. Tapi di
lain kesempatan narasinya itu lebih kasual, lebih ada gue, lu dan sebagainya, dialognya juga kayak gitu. Jadi kayak ya masih inkonsisten dikit lah. Karena ya gue bisa maklumin lah, ini terbit independen, mungkin editorialnya nggak semaksimal yang ada di Mayor, jadi ya oke lah, masih bisa dimaklumin. Nah, terus untuk karakternya di Duta dan Icha dan karakter-karakter lain sebenarnya ada. Dan karakter Duta ini unik, dia mengakui dirinya introvert, sering di kamar, jarang keluar, dan dia punya sahabat yang sering mengunjunginya, membantunya. Dia punya adik juga, dia punya keluarga, dan latar masing-masing karakter ini kurang lebih kayaknya Chinese deh. Dan latar ceritanya juga itu di Jakarta Utara lebih tepatnya mungkin. Gue kurang tahu daerahnya karena gue nggak tinggal di sana. Cuma ya kurang lebih kayak gitulah, karakternya cocok banget. Tak kenapa gue senang banget. Somehow relate lah. Ya untuk pembaca tertentu sangat relate lah kayaknya. Ya. Terus untuk plotnya, suka juga plotnya, walaupun udah kayak ini kayak tipikal mirip-mirip cerita Cinderella, cuman endingnya itu ya gue suka lah. Endingnya itu manis. Gue hanya bisa bilang endingnya itu manis. Ada twist, dua kali twist. Gue gak menyangka aja ternyata cerita romance bisa dibikin twist, walaupun kayak gak yang twistnya bikin kaget gimana, tapi iya bumbu-bumbu twist yang ketebak tapi seru gitu, mantep lah. Terus di sisi lain ya yang paling minus itu soal editing sih, karena ini independen, banyak PR lah. Paragrafnya, susunan kalimatnya, diksi yang digunakan, dan sebagainya. Gue penasaran kenapa penerbit Mayor gak ada yang melirik ya. Penulis sudah nyoba kirim ke penerbit Mayor kayaknya. Kalau coba dikirim, gue kalau kerja di penerbit Mayor dan ada orang ngirim naskah ini, dan gue ini menarik loh sebenarnya. Sayangnya kayaknya penerbit Mayor sekarang sedihnya itu penerbit mempertimbangkan penulis yang udah punya pamor duluan gitu, punya followers, punya pengikut, biar ada jaminan bukunya dibeli oleh pengikut-pengikutnya. Setidaknya kalaupun diterbitin gak rugi-rugi banget gitu. Sayang, buku-buku bagus kayak gini yang terbit di independence itu jarang dilirik gitu. Dan ya, gue suka. Oh iya, by the way, di buku ini juga ada referensi pop culture, musik dan film. Gue suka. Kalau musik gue nggak benar-benar ngikutin, entah itu dari yang jadul banget hingga yang kekinian banget, itu gue nggak benar-benar ngikutin lah. Ya asik aja gitu, ada referensi pop culture-nya. Terus ada referensi film. Kalau referensi film gue dapat banget. Film ini, film itu. Seru. Karakternya ngobrolin film. Bagus ini buku. Kalau kalian penasaran ya bukunya, kalian bisa kontak penulisnya langsung untuk beli. Ntar gue cantumin di deskripsi si penulisnya. Support aja penulis independen kayak gini, karena menurut gue malah banyak buku-buku bagus itu diterbitin secara independen dibanding di Mayor. Kadang Mayor hanya modal kayak wah dia sosok yang punya followers banyak dan sebagainya, atau dia orang terkenal, udah famous sebagainya, atau yang viral tapi belum tentu bagus. Cuma ini suka, sayang banget gak masuk terbit Mayor ya. Cuman ya penerbit independen juga gak apa-apa, dan kalian dukung lah, klik di bawah. Bantu penulisnya. Dan ya itu review gue untuk Cintaku di Lockdown yang ditulis oleh Leonardo Dostuo. Gue gak sabar, katanya penulisnya bakal nulis lagi, cuma gak tahu bakal nulis yang seperti apa. Cuman ya berharap penulisnya lanjut nulis lah. Dan cobalah dikirim ke penerbit Mayor, siapa tahu benar-benar diterima gitu kan. Walaupun nunggunya lama, katanya nunggunya sampai 3 bulan. Ya kurang lebih kayak gitu. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.